Bapak Kardiman, Ibu Karini, Bapak Kastia, Ibu Kastiwen yang saya cintai semuanya, para pemirsa. Episode kali ini kita akan mengulas tentang kedewasaan manusia ditilik dari usianya. Ya. Jadi kalau di zaman modern ini manusia itu dilihat dari pengalamannya misalnya, atau pendidikannya misalnya, atau kedewasaan seseorang dinilai dari pembicaraannya misalnya. Dalam pengetahuan rotasi waktu, bahwa setiap manusia itu dinilai dari usianya, dari umurnya. Jadi walaupun seseorang itu obrolannya sudah dewasa, obrolannya sudah baik, kalau menurut orang tua kita dulu, sebagai pertimbangan dasar dan pertimbangan terakhir, ia dinilai dari usianya, dinilai dari umurnya, dinilai dari berapa lama dia hidup. Itu sebagai dasar dan penilaian akhir ya. Nah, dalam penilaian manusia ini, dalam penilaian kedewasaan manusia ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 tahapan. Bahwa ujug-ujug manusia tidak langsung pemikirannya dewasa, tidak bisa. Atau ini walaupun umurnya masih muda tetapi dia sudah dewasa. Menurut rotasi waktu yang induknya ke usia, ya tadi tidak bisa langsung dikatakan dewasa kalau seseorang itu belum mencapai titik usianya. Atau kebalikannya, ada yang sahabat kita atau sahabatnya Wak Kardiman atau Wak Kartia ini walaupun umurnya sudah tua tapi pemikirannya belum dewasa. Masih anak-anak atau masih seperti remaja. Itu sebagai bahan perbandingan. Satu sisi ada seorang manusia yang usianya masih muda tetapi pemikirannya sudah dewasa. Ada juga seseorang yang usianya sudah tua tapi pikirannya masih kekanak-kanakan atau remaja, belum dewasa. Bagaimana menilai manusia berdasarkan umur? Kedewasaan manusia yang dipertimbangkan dari usianya atau dilihat dari umurnya itu setiap 32 tahun. Makanya saya sendiri pernah mendengar itu dari nenek saya dan dari kakek buyutnya lagi. Sebuah pesan ya kalau menurut saya. Pesannya begini, nak, siapapun anak cucuku bila belum berumur 40 tahun jangan mempelajari pengetahuan yang khusus.
awalnya kita menganggap emangnya anak kecil nggak bisa mempelajari pengetahuan kebudayaan secara khusus. Saya menentang. Setelah saya pelajari, memang betul bahwa manusia yang di bawah umur 40 tahun itu wadahnya belum pas. Walaupun dia cerdas misalnya, walaupun dia pintar misalnya, kalau belum 40 tahun belum dikatakan dewasa. Artinya di sini ada rumusnya tadi, bahwa sejak lahir sampai umur 32 tahun atau dalam rotasi catur windu, nah manusianya ini masih tergolong masa purwa atau masa tanam. Kalau tanaman ya, kalau dalam tanaman ini saya ibaratkan sebuah masa tanam. Jadi sejak lahir sampai 32 tahun ini masa tanam. Apa yang ditanamkan, apa yang perlu ditanamkan. Sudah dewasa belum? Kalau berdasarkan waktu, sejak lahir sampai umur 32 tahun belum dikatakan dewasa karena masa tanam. Baik tanam pemikiran, tanam pengalaman, semuanya. Kalaupun ada yang mengatakan sebelum umur 32 tahun sudah pintar atau sudah dewasa, boleh berdasarkan pengetahuan. Tetapi berdasarkan umur, berdasarkan wadah, berdasarkan tempat, berdasarkan otak, itu belum dikatakan dewasa. Nah, setelah umur 32 tahun sampai 64 tahun ini sudah memasuki masa pemupukan atau masa madya. Artinya seseorang yang sudah dikatakan dewasa. Sejak umur 32 tahun sampai 64 tahun. Dia sudah dewasa, dia sudah mumpuni, dia sudah dikatakan mampu dalam berbagai seluk-beluk pengetahuan, dalam berbagai sana-sini pengalaman. Itu digodok selama 32 tahun. Dari 32 tahun ke 64 tahun, nah ini sudah dikatakan dewasa atau masa madya. Sudah dikatakan dewasa. Namun umur 32 tahun sampai 64 tahun ini belum dikatakan tua. Seperti saya misalnya, sebetulnya belum dikatakan sepuh ya, karena masih di bawah 64 tahun. Jadi siapapun kalian kalau masih belum berumur 64 tahun atau belum menjalani 2 kali catur windu, itu masih di masa madya. Apalagi tadi di bawah umur 32 tahun itu sangat belia sekali pola pikir ya, pola pikirnya. Walaupun mampu dalam pola pikirnya, itu belum kuat, itu belum stabil. Nah, jadi sahabat kita, pendengar semuanya, kalau masih di bawah umur 32 tahun itu belum stabil dalam pemikirannya, khususnya tentang menjalani tentang kehidupan. Baru ditemukan kestabilan, baru ditemukan sebuah kedewasaan, yaitu di umur 32 tahun sampai 64 tahun. Nah,
baru di Caturwindu yang ketiga, yaitu dari umur 64 tahun sampai umur 96 tahun ini benar-benar sudah dikatakan dewasa berdasarkan umurnya. Walaupun tadi saya sudah menjelaskan, misalnya Wak Kardiman umurnya sudah 75 tahun, tetapi perilaku kehidupannya dan pola pikirnya masih seperti bocah. Ada manusia yang demikian, umurnya sudah sepuh, pemikirannya belum sepuh. Ada juga yang kebalikannya, umurnya baru 30 tahun tapi pemikirannya sudah sepuh, misalnya sudah baik, sudah dewasa, itu pun belum diterima. Jadi kedua-duanya ini belum diterima. Usia di bawah 32 tahun sudah menguasai kehidupan, ini belum diterima berdasarkan umur. Begitupun ketika seorang manusia umur misalnya 75 tahun, Wak Kardiman ini tapi pemikirannya masih bocah, masih kayak anak-anak misalnya, apalagi tidak diterima. Jadi kedua-duanya ini harus sinkron antara pengetahuan seseorang manusia dengan usianya. Usia manusia dibagi 3 masa-masa ini. Masa pertama bernama masa purwa, masa kedua adalah masa madya, dan ketiga adalah masa wacana. Artinya menyerap, mempelajari, dan memberikan atau mengamalkan dan berbagi. Jadi seorang remaja yang di bawah umur 32 tahun itu belum layak untuk berbagi. Apapun alasannya ya, kalau berdasarkan usia yang terukur ini, itu belum bisa berbagi. Kalaupun bisa berbagi, ya belum sebaiknya atau belum sepantasnya. Yang dapat berbagi, baik itu pengalaman hidup, pengalaman pengetahuan, adalah manusia yang umurnya di atas 32 tahun sampai 64. Kalau lebih validnya lagi atau lebih yang sebenar-benarnya di masa wacana, ya umur 64 tahun ke sana pada rotasi Caturwindu yang ketiga. Untuk Caturwindu yang pertama, masa umur 32 tahun, Caturwindu yang kedua umur 32 sampai 64 tahun, Caturwindu yang ketiga 64 tahun sampai 96 tahun.